hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Jadi pastikan ketika penilaian itu internet Bapak Ibu semua stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melanjutkan video pembahasan terkait dengan rekrutmen P3K Guru tahun 2022. Kalau di video yang kemarin saya sudah menjelaskan Bapak Ibu kaitannya dengan poin-poin penting apa saja yang akan dinilai oleh tim penilai khususnya untuk teman-teman yang P2 dan P3. Pada video kali ini saya baru menemukan Bapak Ibu terkait dengan Surat Edaran Kemendikbudristek tentang Panduan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kesesuaian Seleksi Guru ASN P3K tahun 2022. Nah, dari surat edaran ini setelah saya pelajari, saya sedikit punya gambaran terkait dengan penilaian yang akan dilakukan oleh tim penilai kepada Bapak Ibu guru khususnya yang P2 dan P3. Bagaimana untuk proses penilaian dan lain-lainnya? Mari simak video ini sampai selesai. Nah, ini Bapak Ibu guru ya. Di surat edaran Kemendikbudristek tersebut itu ada daftar isinya. Ternyata di sini sudah lumayan lengkap. Yang pertama yaitu kaitannya dengan informasi aplikasi. Seperti yang sudah saya bahas di video yang lalu Bapak Ibu bahwasanya untuk penilaian dari kepala sekolah, terus dari guru senior dan juga dari pengawas sekolah itu nanti melalui aplikasi yang disediakan oleh Kemendikbudristek seperti itu. Terus kemudian yang kedua untuk prasyarat penggunaan aplikasi dan lain-lainnya ini tidak akan saya bahas di video ini, mungkin akan saya bahas di video yang selanjutnya ya, kaitannya dengan komputer atau laptop yang speknya seperti apa ini yang bisa digunakan untuk menginstal aplikasi yang diberikan oleh Kemendikbudristek ini. Di video kali ini kita akan fokus ke halaman 19 sampai ke 26. Yang mana di halaman 19 ini yang pertama kaitannya dengan penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh guru senior, terus kemudian oleh kepala sekolah, oleh pengawas sekolah, dan juga oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Kita akan fokuskan ke sini Bapak Ibu ya. Terkait dengan aplikasi insya Allah saya akan bahas di video yang selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang pertama ini saya langsung mengambil poin penting. Untuk poin penting yang pertama itu ada di nomor 8. Penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh kepala sekolah. Mengapa saya cantumkan pertama? Ini karena seperti yang sudah saya katakan kemarin bahwasanya untuk bobot penilaian dari kepala sekolah ini adalah yang paling besar, yang paling menentukan, yaitu 50%. Kalau yang lainnya itu ada yang 20 dan ada yang 30 seperti itu. Makanya di sini saya cantumkan ini yang pertama ya. Kaitannya dengan penilaian oleh kepala sekolah. Saya bacakan di sini, kepala sekolah dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar. Halaman penilaian hanya dapat diakses pada waktu yang telah ditentukan. Untuk melakukan penilaian, kepala sekolah sebagai penilai harus memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Setelah memilih guru yang akan dinilai, kepala sekolah dapat memulai proses penilaian dengan menekan tombol lakukan observasi. Jadi ini poin pentingnya Bapak Ibu. Panjenengan semua perlu ketahui bahwasanya setelah aplikasi itu diinstal baik di laptopnya kepala sekolah, di laptopnya guru senior dan juga di laptopnya pengawas sekolah, itu nanti baik dari kepala sekolah, guru senior maupun pengawas sekolah itu akan dibuatkan akun. Jadi masing-masing itu dibuatkan. Kalau untuk pengawas itu yang membuatkan dinas pendidikan, kalau untuk kepala sekolah itu yang membuatkan akun nanti dari pengawas, kalau guru senior nanti yang membuatkan akun adalah dari kepala sekolah. Nah, untuk bisa login di aplikasi tersebut, maka pengawas ini harus melakukan atau memasukkan username dan password yang sudah dibuat. Dan juga penilaian hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu ya. Hanya dapat
dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Jadi pastikan ketika penilaian itu internet Bapak Ibu semua stabil. Karena kalau tidak stabil dan bermasalah, ini nanti juga kurang tahu saya. Apakah bisa diulang atau enggak ini penilaiannya? Sepertinya tidak bisa diulang ini kalau sampai gagal. Oleh karena itu segala sesuatunya perlu panjenengan semua persiapkan. Jadi pengawas sekolah dan tim yang lainnya itu menilai panjenengan itu melalui aplikasi. Lah, apa yang dimasukkan di aplikasi nanti itu mungkin saja ini kalau kepala sekolahnya baik Bapak Ibu ya. Jenengan itu tidak akan diobservasi dan juga tidak akan diwawancara. Cukup kepala sekolah login di aplikasi terus kemudian menilai panjenengan. Dari kriteria yang ada itu bobot nilai panjenengan itu berapa seperti itu. Terus yang kedua, penilaian kesesuaian oleh kepala sekolah terdiri dari dua aspek, penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Penilai memilih salah satu jawaban yang paling sesuai di antara beberapa jawaban pada setiap pertanyaan. Sistem akan menyimpan jawaban dari setiap pertanyaan ketika penilai menekan tombol lanjut. Jadi ini gambarannya seperti anak-anak kita yang sedang AKM itu, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadinya dinilai Bapak Ibu itu yang pertama kaitannya dengan kompetensi dan juga penilaian kerja. Nah, ini sekali lagi kalau kepala sekolahnya itu baik kepada panjenengan ya, ini mungkin nggak perlu wawancara, nggak perlu observasi. Karena apa? Setiap hari bertemu dengan panjenengan, otomatis sudah tahu kinerjanya itu seperti apa. Tinggal login saja langsung memilih satu jawaban yang paling sesuai. Jadi nanti soal-soal yang di yang disajikan oleh tim penilai melalui aplikasi tersebut itu ada pilihannya Bapak Ibu ya. Ada pilihan bobot jawabannya. Ada 5, 4, 3, 2, 1 mungkin seperti itu. Jika poin yang panjenengan dapatkan itu bisa maksimal semuanya, itu nanti juga hasilnya atau peluang lolosnya akan besar. Yang ketiga, tombol nomor soal hanya akan aktif setelah pertanyaan dijawab. Penilai dapat melakukan perbaikan jawaban dengan menekan nomor urut soal dalam proses penilaian belum diselesaikan. Ini sama persis ya saya kira dengan ketika anak-anak itu AKM ya. Kalau gurunya mungkin ketika kemarin seperti itu, mengisi survei lingkungan belajar Bapak Ibu ya, kan disuruh memilih itu. Disajikan pernyataannya apa, di situ ada poin 5, 4, 3, 2, 1 atau A, B, C, D mungkin seperti itu ya. Jadi kurang lebih untuk penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru senior dan juga pengawas nanti seperti itu. Itu untuk gambarnya ini tidak perlu saya jelaskan. Tulisannya yang penting. Terus kemudian penilai tidak dapat menyelesaikan proses penilaian jika masih terdapat jawaban yang belum diisi. Jadi harus runtut ini Bapak Kepala Sekolah dan juga tim penilai yang lainnya saat menilai teman-teman guru yang P2 dan P3. Ini sepertinya tidak bisa diloncati ya. Harus step by step dimulai dari awal terus kemudian berlanjut sama persis saya kira dengan anak-anak yang AKM seperti itu kan nggak bisa loncat. Harus dari awal selesaikan baru ke pernyataan atau pertanyaan yang selanjutnya seperti itu. Ini ya, keterangannya seperti ini. Apabila ingin meloncati. Jadi Bapak Kepala Sekolah dan tim penilaian nanti ketika menilai panjenengan diurutkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Nggak bisa dibolak-balik atau diloncat-loncati. Menurut keterangan ini seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya yang E, ketika penilai telah menjawab pertanyaan terakhir lalu menekan tombol lanjut, maka halaman penilaian akan tertutup. Sistem akan menganggap penilaian terhadap pelamar sudah selesai dan akan menyimpan jawaban. Jadi ketika kepala sekolah, guru senior maupun pengawas sekolah itu sudah mengakhiri penilaian berdasarkan keterangan ini, sudah tidak bisa diedit lagi. Contoh, guru A tadi kok dinilai untuk instrumen ini 4 poinnya. Ingin merubah kok cuma 4, ingin 5. Kalau sudah diakhiri maka itu tidak bisa dirubah. Yang tersimpan tetap adalah penilaian kepala sekolah yang awal tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian yang F, setelah proses penilaian selesai oleh kepala sekolah, maka status penilaian akan ditambahkan telah diobservasi oleh kepala sekolah. Berarti ketika sudah mengakhiri proses penilaian maka
panjenengan itu dianggap sudah selesai diobservasi. Seperti itu. Terus kemudian untuk yang poin ke-9, penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh pengawas. Dan ini kalau saya baca ini sama dengan yang saya sampaikan di atas tadi, penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah. Intinya pengawas itu nanti juga login di aplikasi itu, terus kemudian setelah login ada pertanyaan maupun pernyataan. Nah, setelah itu kepala sekolah mengakhiri proses penilaiannya. Dan hasilnya nanti sistem yang akan merekam seperti itu. Untuk penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh guru senior sama Bapak Ibu ya. Seperti itu, guru senior pun mengakses aplikasi tersebut, terus kemudian login, terus kemudian memilih siapa guru yang akan dinilai. Nah, terus itu guru senior akan disajikan pertanyaan maupun pernyataan terkait dengan integritas dan juga moralitas juga kinerja panjenengan selama menjadi guru. Utamanya untuk teman-teman yang P2 dan P3. Itu ya, tidak perlu saya jelaskan. Terus yang nomor 10 Bapak Ibu ya. Nah, ini yang agak sedikit menjadi pertanyaan bagi saya ya. Ternyata tidak hanya kepala sekolah, pengawas dan juga guru senior yang menilai ya. Kalau di surat edaran Kemendikbud yang ini ternyata itu Dinas Pendidikan dan BKPSDM ternyata juga menilai Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana ini nanti orang-orang dinas menilai Bapak Ibu dan juga orang-orang BKPSDM menilai Bapak Ibu. Padahal kesehariannya panjenengan kan nggak tahu ini Bapak Ibu yang di dinas dan di BKPSDM ini. Tapi ternyata mereka juga menilai Bapak Ibu untuk yang P2 dan P3. Keterangannya di sini, Dinas Pendidikan dan BKPSDM dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar. Halaman pelamar hanya dapat terbuka pada waktu yang telah ditentukan. Ini ya, penting sekali ini ya, waktu yang telah ditentukan nih. Apabila waktunya sudah ditentukan, listriknya mati, sinyalnya hilang, ini kan bahaya ini. Untuk penilaian Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Untuk melakukan penilaian, Dinas Pendidikan dan BKPSDM sebagai penilai harus memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Ya, sama ya seperti yang saya katakan tadi, masuk di aplikasi, memilih guru siapa yang akan dinilai, kemudian ini, penilai dapat menggunakan filter nama pengawas dan sekolah untuk mempermudah pencarian. Ini untuk mencari nama Bapak Ibu yang akan dinilai. Setelah memilih guru yang akan dinilai, penilaian dapat memulai proses penilaian dengan menekan tombol lakukan observasi. Ini sama juga dengan yang saya sampaikan di atas tadi. Kepala sekolah, guru senior maupun pengawas sekolah. Yang B, Dinas Pendidikan dan BKP ini melakukan pembobotan kepada pelamar dengan memilih 1 dari 5 rentang. Nah, ini Bapak Ibu ya. Untuk Dinas dan BKP SDM itu nanti ada 5 bintang. Ya. Rentang 60 sampai 100 yang terdapat pada halaman penilaian. Penilai dapat menutup halaman penilaian dengan menekan tombol tutup untuk mengakhiri proses penilaian. Jadi betul ya, ini kurang lebih sama dengan Bapak Ibu saat mengerjakan soal P3K tahun 2021, khususnya untuk yang soal manajerial dan soal sosiokultural, seperti itu Bapak Ibu. Jadi semuanya itu betul, cuma bobotnya saja yang berbeda. Bobotnya 5, bobotnya 4, bobotnya 3, bobotnya 2, dan bobotnya 1. Tentunya yang paling baik adalah bobot 5. Kalau bobotnya 1 itu nanti yang dihasilkan atau nilai Bapak Ibu juga akan jelek seperti itu. Terus kemudian yang C, warna latar belakang pelamar yang telah dinilai akan berubah menjadi hijau. Ini gambarnya tidak saya sertakan ya. Sama seperti di atas tadi, ketika tim dari dinas dan juga dari BKPSDM sudah menilai panjenengan, tandanya adalah ini berubah menjadi hijau latar belakang pelamar. Terus kemudian yang D, Dinas Pendidikan atau BKPSDM dapat melihat nilai pelamar yang telah diberi nilai pada menu daftar nilai. Itu untuk penilaian yang dilakukan oleh BKPSDM dan juga Dinas Pendidikan. Yang jadi pertanyaan saya itu tetap sama Bapak Ibu yang seperti tadi ya. Apakah tim dari dinas ini nanti saat login di aplikasi itu
datang ke sekolah kita, sekolah Bapak Ibu, ataukah mereka cukup di kantornya saja, kantor BKPSDM, di kantor Dinas Pendidikan untuk menilai panjenengan? Yang menjadi pertanyaan ketika teman-teman dari dinas dan BKPSDM itu menilai panjenengan dari kantornya masing-masing, saya kira penilaiannya juga dipertanyakan ini nanti ya. Kan nggak tahu, nggak kenal kan sama kita. Nggak kenal sama Bapak Ibu yang P2 dan P3. Kalau kepala sekolah masih masih agak masuk gitu ya. Tapi kalau Dinas Pendidikan dan BKPSDM ini, ya semoga saja ada kebijakan atau ada informasi lebih lanjut terkait dengan ini ya. Bisa jadi ini nanti teman-teman dari Dinas Pendidikan dan teman-teman tim penilai dari BKPSDM ini datang ke sekolah kita untuk menilai teman-teman yang P2 dan P3. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya, sedikit gambaran terkait dengan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai kepada teman-teman P2 dan P3 melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang belum like, belum subscribe, dan belum komen. Silahkan di like, di subscribe, dan di komen. Berikan masukan agar channel ini ke depan lebih bermanfaat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.